الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Jumat yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan solat fardu Jum'ah berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena dengan iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memasuki bulan Rabiul Awal di tahun ini, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna, pilihan Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwahkan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya dan mengikuti sunnah-sunnah serta memperbanyak solawat-solawat atasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Maka dari itu, pada kesempatan ini khatib mengangkat tema tentang sebagian kekhususan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling baik dan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Maksudnya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Antum mutimmuna sab'ina ummatan
antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian menjadi penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat terbaik dan termulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Kabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahawa Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang paling ringan dan paling mudah. Sebagai contoh, solat daripada umat-umat terdahulu haruslah dilakukan di tempat tertentu yang khusus diperuntukkan untuk solat, walaupun tempat itu jauh dari rumah penduduk. Hal ini tentu sangat menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi mereka. Akan tetapi penting untuk ditegaskan bahawa Allah tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Berbeza dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tempat yang ada di muka bumi ini, asalkan dia bersih dan suci, maka kita dapat melakukan solat di atasnya. Dan solat juga kita hanya diwajibkan melakukan 5 waktu dalam sehari semalam, namun masing-masing berpahala 10. Pahala yang kita dapatkan dari 5 kali solat adalah 50. Subhanallah, itu tidak termasuk solat jamaah yang mana pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Maka daripada itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk selalu solat berjamaah bersama-sama di dalam masjid yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan syariat yang ringan dan mudah kepada umat Nabi ini, lebih dari itu Allah juga mengaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada umat Nabi Muhammad. Pada sebagian syariat terdahulu, jika seseorang melakukan maksiat di malam hari, maka maksiat yang ia lakukan itu tertulis di pintu-pintu rumahnya pada siang hari. Berbeda dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad, siapapun di antara kita yang berbuat maksiat, maka tidak ada tanda khusus pada dirinya ataupun rumahnya setelah mereka melakukan maksiat. Sebagai umat terdahulu, kadar zakat mal yang wajib mereka bayar itu 25% dari harta yang mereka miliki. Sedangkan syariat Nabi Muhammad, kadar zakat yang diwajibkan kepada kita dari emas dan perak hanya 2.5%. Begitu juga dengan puasa yang disyariatkan kepada kita. Waktu yang dimulai dari terbitnya fajar sampailah terbenamnya matahari, ini tentu sangat ringan bila dibandingkan daripada puasa sebagian umat terdahulu yang berlangsung selama 1 hari 1 malam tanpa makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada syariat nabi-nabi terdahulu, seseorang yang ingin berwudu lalu tidak menemukan air, maka solatnya ditunda sampai ada akhir. Tidak ada syariat tayamum sebagaimana ganti wudu seperti dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wudu bukanlah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Pada umat-umat terdahulu juga ada syariat wudu. Akan tetapi hurrah dan tahjil tidaklah Allah anugerahkan kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu hurrah dan takjil? Hurrah dan takjil adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Pada wajahnya, tangan dan kaki mereka, yaitu cahaya pada bagian-bagian tersebut, dikarena mereka melebihkan basuhan wuduk pada bagian seputar wajah, bagian atas siku tangan dan bagian atas mata kaki. Tanda itulah yang menjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min asaril wudu." Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kekhususan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Siapa?" Beliau menjawab, "Muhammad." Kemudian malaikat mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara lain kekhususan umat Nabi Muhammad yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah." Maksudnya, kita umat yang terakhir, akan tetapi kitalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.